Assalamualaikum semuanya kepada siswa dan siswi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa di sini KM-nya? Oh, Ridwan. Ya, silakan untuk Ridwan untuk dipimpin berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Sudah. Ya, sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin memberitahu tentang materi yang akan dijelaskan, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup, tema 1, dan subtemanya tumbuhan sahabatku, yaitu subtema 1. Sebelumnya untuk kalian dan kita mengabsen dulu satu persatu. Iya, ada Abdul, iya. Rini, iya. Yuni, Ahmad, iya ada. Oh iya, semuanya berarti ada kecuali Sopian karena izin keluarga. Nah, untuk itu gimana kabarnya, pada sehat semuanya siswa dan siswi? Dan sebelum ke pembelajaran, mari kita merapikan dulu pakaian dan menyiapkan alat-alat tulis untuk pembelajaran sekarang. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dengan menampilkan sebuah video penjelasan tentang tumbuhan sahabatku. Nah, maka dari itu untuk kalian agar disimak supaya materinya tersampaikan. Nah, di sini ada pembelajaran materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup harus diselamatkan? Ada yang tahu? Ya, betul. Karena agar makhluk hidup itu agar lestari dan tidak punah. Oke, Bapak lanjut. Nah, di sini ada pengertian teks laporan hasil pengamatan. Ada yang tahu apa itu teks laporan hasil pengamatan? Iya, yaitu tentang teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Contohnya kamu siswa-siswi menulis teks berisi informasi dengan pengamatan bebas tentang apa saja, sehingga teks laporan hasil pengamatan itu berisi tentang ada informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan kesimpulan atau simpulan. Dan teks laporan juga terdapat ide pokok. Nah, jadi untuk membuat teks laporan itu harus apa? Ya, harus ada pengamatan, informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan kesimpulan maupun ide pokok. Kita lanjut. Nah, di sini ada pohon apa? Ada yang tahu ini pohon apa? Ya, betul, yaitu pohon singkong. Nah, di sini ada penjelasannya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, seperti ini. Ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi
ke siswa-siswi yang mau menulis tentang teks dan hasil pengamatan. Contohnya kamu mau mengamati tentang tumbuhan apa, nah di situ kalian tulis sesuai yang harus tadi berisi, ada fakta-fakta dan kesimpulan dan ide. Seperti inilah contohnya. Kita next. Nah, di sini ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ada yang tahu apakah itu perkembangbiakan? Ya, yaitu memperbanyak habitat suatu tumbuhan maupun hewan secara generatif. Nah, di sini ada penjelasannya, yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan, ada yang tahu apa? Iya betul, yaitu bunga. Bunga memiliki benang sari, yaitu alat kelamin jantan, dan putik, yaitu alat kelamin betina. Kita next. Nah, di sini ada contoh gambar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, di sini ada terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Ada terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari sel kelamin jantan melebur dengan sel telur sel kelamin betina. Ada pembuahan zigot yang akan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, di sini ada biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, di sini yang terakhir, tumbuhan baru akan menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa yang berbunga dan menghasilkan biji kembali. Seperti itu, siswa dan siswi. Kita next. Nah, di sini ada macam-macam penyerbukan, yaitu yang ke satu ada penyerbukan sendiri. Ada yang tahu penyerbukan sendiri? Iya, yaitu kepala putik pada bunga yang sama. Nah, di sini ada penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Nah, di sini juga ada penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Nah, yang terakhir ada penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Nah, begitu. Jangan lupa untuk siswa dan siswi dicatat poin-poin penting yang Bapak sampaikan tentang materi kali ini. Kita next. Nah, di sini ada gambar lebah sedang menyerbukan bunga. Nah, ada yang tahu hewan-hewan apa saja yang membantu penyerbukan bunga selain lebah? Iya, ada kupu-kupu, ada serangga, dan hewan lainnya. Kita next. Nah, kita akan di sini akan membahas tema yang kedua, yaitu kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Kan tetapi kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Jadi budayanya itu tidak sama. Seperti budaya Indonesia tidak sama dengan budaya Malaysia. Nah, ada yang tahu nggak negara-negara apa saja yang ada di Asia? Iya, betul. Ada Malaysia, ada Filipina, Laos,
dan Thailand. Nah, sekarang kita bernyanyi bersama-sama lagu tentang ASEAN. Nah, kepada siswa dan siswi untuk bernyanyi bersama-sama lagunya yaitu tentang ASEAN. Kita mulai dari 1, 2, 3. ASEAN, lirik balonku ada 5. Indonesia, Kamboja, Malaysia dan Singapura, Thailand dan Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam. Hei, itu negara ASEAN, itu 10 negara di Asia Tenggara. Nah, begitulah lagu tentang ASEAN. Nah, untuk pertemuan berikutnya Bapak akan mengetes satu persatu di depan menyanyikan lagu tentang ASEAN dengan keras dan lantang pada pertemuan berikutnya. Kita next. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas yaitu kedua negara berikut terdapat di Asia Tenggara. Jadi di negara kedua ini ada di Asia Tenggara. Nah, kalian sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Nah, yang kiri ada yang tahu negara apa? Ya, negara Indonesia. Nah, yang kanan? Ya, betul, negara Malaysia. Jadi nanti kalian mengerjakan tugas ini dan dikumpulkan pertemuan berikutnya, yaitu dengan tugas bernyanyi satu persatu di depan dengan lantang dan keras. Dan jangan lupa untuk kalian mengerjakan tugas tersebut supaya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, begitu penjelasan dari Bapak tentang pembelajaran, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup tema 1 dan tumbuhan sahabatku subtema 2. Nah, jadi kita tadi Bapak menjelaskan tentang teks laporan dan perkembangbiakan generatif dan keberagaman dan persamaan dan perbedaan yang terdapat di Asia Tenggara. Nah, karena waktu sudah mau habis, Bapak akhiri saja pertemuan kali ini dan jangan lupa untuk siswa dan siswi untuk mengerjakan tugas apa saja yang tadi Bapak sampaikan. Nah, sekian dari Bapak. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.